Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kali ini kita akan melanjut surat At-Taubah ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin." Arti ayat ini, sungguh kami Allah telah menolong kamu fi mawatin katsirah, di dalam berbagai peperangan yang lalu, wa yauma Hunain, dan juga pada hari atau perang Hunain, idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, ketika kamu merasa ujub, sombong atas banyaknya jumlah kamu, falam tughni ankum syai'an, sementara jumlah yang banyak itu tidak membawa manfaat sedikit pun kepadamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi yang luas itu berasa sempit bagi kamu. Tsumma wallaytum mudbirin, kemudian kamu berbalik ke belakang dengan tercerai-berai. Jadi ayat ini memang menjelaskan salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW tidak lama setelah Fathu Makkah. Jadi kejadiannya berarti kejadian perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah itu bulan Ramadan, perang Hunain itu bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Jadi pasca penaklukan kota Makkah. Kita tahu pada perang Hunain itu Rasulullah SAW mengerahkan pasukan yang berasal dari Madinah 10.000 untuk Fathu Makkah. Pada perang Hunain jumlah yang sama dikerahkan ditambah dengan 2.000 orang penduduk Makkah yang baru memeluk Islam. Jadi ada 12.000. Itu jumlah yang cukup besar di Jazirah Arab sepanjang sejarah. Nanti dikalahkan lagi pada perang Tabuk pada tahun 9. Jadi karena kabilah-kabilah Arab merasa takjub dengan jumlah yang sangat besar, jumlah yang melebihi koalisi perang Khandaq, dan ini adalah jumlah yang dalam sejarah hidup mereka paling banyak, paling besar, hingga ada perasaan sombong. Jadi di sini diungkapkan dalam kalimat id a'jabatkum kasratukum, ketika kamu merasa ujub atau sombong atas banyaknya jumlah kamu, sampai-sampai di antara mereka mengatakan lan nuglab al-yawm min qillatin, pada hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan oleh jumlah yang lebih sedikit. Jadi ini ucapan yang keluar dari mulut salah seorang anggota pasukan muslim yang memperlihatkan rasa ujub, sampai-sampai mengatakan itu kata-kata tadi, lam nuglab, kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini, al-yaum min qillatin, dari pasukan musuh yang lebih sedikit. Jadi apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada kaum muslim saat itu dan juga kepada kita? Tiada lain untuk meluruskan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang memenangkan atau mengalahkan, memuliakan atau menghinakan, menghidupkan dan mematikan. Bukan manusia, bukan makhluk. Yang ukuran makhluk tentu bertumpu kepada hitung-hitungan matematik atau hitung-hitungan militer. Menurut hitungan matematik atau hitungan militer, jumlah yang banyak dibandingkan musuh, pasti musuh bisa dikalahkan. Apalagi dengan semangat dan motivasi yang sangat tinggi. Apalagi di tengah-tengah mereka ada Nabi. Jadi perasaan itulah, euforia pasti menang itu di dalam perang, itu sedemikian memuncak hingga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka ujian. Jadi ujian yang menunjukkan bahwa penentuan kalah menang itu tidak bertumpu pada jumlah. Penentuan kalah menang itu tidak diputuskan oleh makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan 12.000 pasukan diberangkatkan oleh Rasulullah SAW ke wilayah selatan, ke arah Taif, tapi sebelum Taif ada wilayah Hunain. Wilayah Hunain didiami oleh suku Hawazin, kabilah Hawazin. Ini kabilah Hawazin, sementara di Taif ada kabilah Saqif. Kita tahu kabilah-kabilah itu sudah bermusuhan dengan Rasul sejak beliau masih ada di kota Mekkah. Ketika beliau mengambil atau mencari nusrah, salah satu yang dituju adalah kabilah Saqif di wilayah Taif. Termasuk ini adalah koalisinya Hawazin di wilayah Hunain. Jadi permusuhan mereka itu sudah puluhan tahun kepada Islam, pada Rasul. Sejak beliau SAW berada di kota Mekah. Dan permusuhan itu kita bisa lihat dalam sirah Nabi, diungkapkan dalam bentuk penolakan atas tawaran Nabi saat itu.
Bahkan disertai dengan pengusiran yang menghina Nabi. Jadi disuruh anak-anak, disuruh orang-orang yang idiot, disuruh orang-orang yang safih untuk mengusir Rasul dari wilayah Taif, dilempari dengan batu. Sampai-sampai kaki Nabi SAW berdarah. Ini bentuk penghinaan dan pengusiran yang seandainya Nabi berdoa, seandainya tawaran malaikat Jibril dikabulkan oleh Rasulullah SAW, maka bumi Taif sudah hilang dari sejarah manusia. Tapi karena kebaikan Rasulullah SAW dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta kebijakannya, maka kita nanti akan mengetahui bagaimana mereka kemudian menjadi pembela-pembela Islam. Jadi ini perang besar. Jadi 12.000 berangkat pasukan. Dalam suatu riwayat, pasukan Hawazin juga jumlahnya kurang lebih sama. Tapi karena mereka lebih menguasai daerahnya, keuntungan geostrategis dalam peperangan itu dimiliki oleh pribumi. Maka mereka lah yang bisa menentukan di mana tempat penyerangan atau tempat berperang. Mereka lebih dulu yang membuat aturan main. Jadi di salah satu lembah di Hunain, mereka lebih dulu memasang perangkap. Karena wilayah ini bergunung-gunung. Jadi yang pernah ke Taif, itu wilayahnya memang bergunung-gunung. Jadi bukit-bukit tandus, tinggi, lembah, kering. Kalau Taif kesananya agak subur. Tapi di wilayah Hunainnya di sini daerah bukit-bukit yang banyak lembahnya, disitulah tempat kaum muslim akan disergap. Dan itulah yang terjadi. Jadi pada pagi hari mereka disergap. Karena musuh sudah mengambil ancang-ancang dan siap sedia terlebih dahulu di tempat itu. Jadi bisa dibayangkan 12.000 pasukan disergap di pagi buta, dilempar batu, dipanah, ribuan orang mundur dan lari. Kaum muslim yang sebelumnya mengatakan kita ini nggak bisa dikalahkan, ternyata diserang mendadak, mereka kalang kabut dan mereka kabur. Meninggalkan Nabi. Sampai-sampai dalam sirah dikatakan yang tersisa menemani Nabi itu antara 80, ada yang mengatakan 100 orang saja. Berarti sisanya itu yang 11.000 lebih itu kabur semua. Kabur 11.000 itu kabur. Jadi yang menemani Rasul 100 ataupun 80 orang itu kan jumlah yang sedikit dibanding total 12.000 pasukan kaum muslim. Dan dalam perang Hunain itulah kita bisa menyaksikan keberanian Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi dalam peperangan itu biasanya di garis belakang, maka dalam perang Hunain ini membuktikan Nabi orang yang paling berani. Karena beliau tidak mundur sedikit pun. Jadi tidak mundur sedikit pun padahal musuh sudah menyergap. Kaum muslim banyak yang menaiki unta ataupun kuda sudah kabur. Nabi hanya menaiki bagol. Bagol itu nggak bisa lari, kayak keledai. Jadi perkawinan kuda sama keledai jadi bagol. Itu kan nggak bisa lari, bagol itu kayak keledai. Sementara pasukan yang lain yang bawa kuda atau unta sudah lari duluan paling cepat. Di sini menunjukkan bagaimana keberanian dan bagaimana beliau dengan jeniusnya berhasil mengumpulkan kembali kaum muslim, lalu berseru kepada orang-orang yang meninggalkan beliau itu dengan kata-kata, mau kemana kalian? Aku ini adalah Nabi yang tidak ada dusta. Aku ini adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, nenek moyangnya. Kemudian diseru juga agar kaum muslim untuk kembali kepada barisannya. Jadi mendengar seruan Nabi, karena diucapkan juga oleh dalam riwayat lain oleh Abbas. Abbas ini kan biasa juru bicara Nabi karena suaranya memang lantang atau keras. Yang menemani Nabi di kanan kirinya itu Abbas, paman beliau. Di sebelah kirinya itu Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Haris. Al-Haris itu paman beliau. Haris bin Abdul Muthalib. Abu Sufyan bin Haris berarti ini sepupunya, sepupu Nabi. Jadi di kiri beliau Abu Sufyan bin Haris, di kanan beliau Abbas. Seputar beliau ada Fadl bin Abbas, putranya Abbas. Jadi orang-orang dari keluarga beliau. Karena dalam peperangan zaman dulu itu biasalah keluarga dekat itu ada di seputaran pemimpinnya. Karena mereka yang dipercaya untuk melindungi dan menjaga dibanding orang yang tidak satu kabilah, satu bani, satu keluarga besar. Walaupun sama-sama pengikut Nabi. Itu biasa dalam perang zaman dulu. Jadi mereka ini yang kemudian mengumpulkan kaum muslim dan barulah Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya menolong kaum muslim. Jadi peperangan kemudian berhasil dimenangkan oleh kaum muslim walaupun pada tahap awalnya kaum muslim kocar-kacir. Jadi bagaimana tidak dimenangkan? Jumlah orang yang tertawannya 6.000 orang. Dari pihak Hawazin, jumlahnya banyak, 6.000 yang ditawan, setengah dari pasukan Hawazin. Jumlah untanya yang berhasil jadi ghanimah itu 24.000 jumlah untanya, kambingnya 40.000.
Nggak usah dibayangin lah. Susah. Karena mengapa? Karena orang-orang Hawazin waktu itu membawa serta anak, istri, cucu, pembantu, hamba sahaya, ternaknya semua dibawa dalam perang Hunain untuk memberi semangat sekaligus untuk menyatukan di antara mereka bahwa ini perang semesta gitu. Perang menyangkut hidup mati mereka. Pemimpin mereka Malik bin Auf itu yang membuat komando dan keputusan itu. Semua dari kabilah Hawazin itu dibawa ternaknya. Jadi begitu dikalahkan ya resikonya kan gitu. Jadi tawanan yang hidup, sementara yang sipilnya karena ikut dalam peperangan menjadi sabaya atau sabiu. Ini juga tawanan perang sipil. Ini berbahaya karena bisa dijadikan hamba sahaya. Jadi bagian ghanimah. Kambing dan untanya jadi bagian ghanimah juga. Nggak ada satupun yang mereka miliki menurut hukum perang di dalam Islam kalau mereka dikalahkan. Dan itulah yang terjadi. Jadi Rasulullah SAW sampai menentukan tempat khusus untuk dikumpulkannya ghanimah itu, yang sekarang dikenal dengan nama Ji'ranah, tempat miqat haji atau umrah, daerah Ji'ranah dekat dengan kota Makkah. Jadi di situ dikumpulkan semua tuh yang unta 24.000, kambing 40.000, tawanan 6.000, semua dikumpulkan. Penduduk sipil yang ikut perang dari Hawazin dikumpulkan di situ. Sementara Rasulullah SAW tetap mengejar sisa-sisa pasukan mereka yang lari sebagian ke wilayah Taif, karena di sana ada kabilah Saqif yang juga kuat bentengnya, sedemikian kuatnya sehingga selama 20 hari Rasulullah SAW mengepung mereka tidak berhasil mereka dikalahkan. Jadi 20 hari sudah dikerahkan senjata manjanik untuk pertama kali dikerahkan, senjata dabbabah dikerahkan untuk pertama kali untuk menjebol benteng, nggak berhasil. Sebelumnya Rasul tidak pernah menggunakan senjata itu. Karena perang-perang sebelumnya itu perang terbuka biasanya. Tidak memerlukan manjanik, lebih diperlukan panah atau kuda. Tapi benteng ini kan dikepung, bagaimana menjebolnya kan perlu manjanik. Jadi setelah 20 hari pengepungan dalam satu riwayat, karena banyak versinya berapa hari, maka Rasulullah SAW kemudian meninggalkan mereka karena nggak berhasil. Gimana lagi? Kembali ke Mekah dan ke Ji'ranah. Sebelum sampai di Mekah, Rasulullah SAW berharap bahwa di antara mereka ada yang memeluk Islam dari kalangan Hawazin yang lari ke Taif itu. Dan benar, doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Tokoh Hawazin Malik bin Auf atas tawaran Rasulullah SAW itu akhirnya memeluk Islam. Nggak lama setelah peristiwa itu Rasul masih di wilayah Ji'ranah, belum kembali ke Mekah. Dan karena ketua sukunya ini masuk Islam, semuanya masuk Islam dah. Semua masuk Islam. Dan kebaikan Rasulullah SAW itu kemudian menawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, apakah kalian mau harta, maksudnya mau kambing, unta, atau mau manusianya? Mereka bilang mau hartanya. Baik, kalau begitu manusianya minta dibebaskan. Tawanan itu dibebaskan, sekaligus bagian ghanimah dari sabaya itu juga karena manusia minta dibebaskan. Karena di situ ada cerita ibu susu beliau yang dulu menyusui beliau waktu kecil. Siapa? Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah ada di situ. Dan juga saudara-saudara sepersusuan Nabi juga ada di situ. Yang jadi tawanan sipil tadi itu. Jadi Rasul mengingat kembali masa kecilnya, kebaikan-kebaikan mereka, maka Rasul juga ingin memberi kebaikan lebih kepada mereka dengan dibebaskan mereka dari hamba sahaya. Kalau tidak jadi hamba sahaya, jadi ghanimah. Jadi para sahabat ditawarkan dan mereka rela. Mereka mau hartanya, tidak mau manusianya, sudah. Akhirnya 6.000 orang lebih itu dibebaskan oleh Nabi. Jadi makin senang lagi dan makin berbondong-bondong lagi mereka memeluk Islam. Adapun terhadap ghanimah kambing dan unta, tokoh-tokoh Mekah juga kebagian. Abu Sufyan dikasih 100 unta. Paman beliau dikasih 100 unta. Abbas, Malik bin Auf dikasih 100 unta. Ya kan untanya banyak, 24.000, kasih 100 juga nggak habis. Berapa ratus orang. Jadi kalau ngasih bukannya 5 ekor, 10 ekor, 100 gitu. Ya ini juga awalnya kan milik mereka juga dulunya. Jadi karena bagian dari ghanimah, maka Rasul membagi semua. Khususnya kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang yang baru masuk Islam ketika Mekah ditaklukkan, kaum Tulaqa. Jadi kaum Tulaqa, kaum yang diberi amnesti umum oleh Nabi ketika Mekah ditaklukkan, lalu mereka memeluk Islam.
Mereka inilah yang dapat bagian dari ghanimah yang banyak, hingga menimbulkan rasa apa istilahnya namanya manusia ya. Sebagian orang Ansor kemudian memunculkan rasa, wah Nabi jangan-jangan melupakan kita nih. Jadi itu peristiwa mengharukan juga nanti. Ceritanya lain-lain, kita kajian tafsir. Jadi saya kira itu fragmentasi perang Hunain. Maka Allah di sini menjelaskan dengan kalimat laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Ini kalimat past tense. Allah telah menolong, sudah terjadi peristiwanya. Fi mawatin katsiratin di sini ditafsirkan fi masyahidin katsiratin wa hurubin adidah. Yaitu di dalam banyak masyahid, maksudnya medan syahid, medan juang, medan tempur katsirah yang banyak, wa hurub dan juga peperangan yang berbagai macam, adidah. Itu terjemahan atau tafsir dari mawatini katsirah. Jadi mawatin di sini bukan, kalau dalam bahasa Arab biasa kan itu pribumi atau orang-orang setempat ya, mawatin. Tapi di sini maksudnya adalah peperangan. Sedangkan wa yauma Hunain ya perang Hunain. Pada hari Hunain Allah telah menolong mereka. Jadi diingatkan oleh Allah bahwa yang memenangkan itu bukan jumlah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini menyadarkan mereka. Bukan saja Allah telah menolong mereka, tetapi di dalam ayat berikutnya Allah menyatakan bagaimana rasa sombong yang diganjar dengan kalang kabutnya mereka. Yang sebelumnya mereka dinyatakan dalam ayat wadaqat alaikumul ardu bima rahubat, dunia yang luas itu terasa sempit, berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, kabur ke sana ada musuh, karena musuh sudah kanan kiri itu apa istilahnya bukit, ada di lembah, di depan musuh, di belakang juga musuh ada mencegat. Jadi dunia yang lapang itu terasa sempit, mau kemana? Kanan kiri bukit, punggung gunung, depan belakang musuh, mau kabur kemana gitu. Ini dilukiskan di dalam ayat wadaqat alaikumul ardu. Daqat maksudnya sempit ya, dayiq. Bima rahubat, dunia yang atau bumi yang luas atau terhampar itu terasa sempit oleh mereka. Lebih dari itu, summa walaitu mudbirin. Jadi digambarkan walaitumnya dengan kata mudbirin, yakni mereka berbalik ke belakang, yaitu maksudnya tidak menghadapi musuh lagi, lari ke belakang, lari dari peperangan. Dan kondisi lari dari peperangannya ini nggak tertib, mudbirin. Dari kalimat dubur, lari ke apa? Dubur itu namanya belakang, dubur. Jadi kita ada kubul, ada dubur. Jadi lari ke belakang, berpaling ke belakang. Dan kondisinya sudah kacau. Jadi nggak ada komando. Ribuan orang seperti itu ya bisa dibayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menyatakan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Baru setelah mereka diseru oleh Nabi menyadari kesalahannya, Nabi yang mereka cintai ditinggal, nggak peduli komandannya, bukan hanya komandan, Nabi yang katanya mereka berbaiat untuk setia membela Nabi, membela Islam, menjaga Nabi, ternyata ditinggal gitu dalam peperangan itu, kabur. Setelah mereka ingat dan mendengar seruan Nabi, mereka kemudian bertaubat. Allah kemudian summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Allah menurunkan ketenangan. Jadi udah mulai cooling down itu, enggak panik lagi kepada rasulnya dan juga kepada orang-orang mukmin. Lebih dari itu wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah turunkan prajurit yang kamu tidak bisa lihat. Jadi orang mukmin tidak bisa melihat prajurit itu, tapi orang kafir bisa. Dalam cerita sirah ataupun kitab Maghazi, bisa dibaca kitab Maghazi untuk perang Hunain. Maka kisah-kisah bagaimana orang-orang kafir yang kemudian memeluk Islam, mereka hidup dalam perang itu dan memeluk Islam, menceritakan mereka telah menyaksikan tentara dan tunggangan yang tidak biasa. Warna tunggangannya berbeda, karakter tunggangannya berbeda, prajuritnya pakaiannya berbeda dengan kaum muslim. Dan ditanyakan kepada Nabi, sebagian juga ditanya kepada sahabat, dan mereka menjelaskan itu adalah malaikat.
Jadi tafsir dari wa anzala junudan lam tarauha yakni al-malaikah. Itu berarti tentara berupa malaikat. Jadi orang-orang Hawazin ini ketika kaum muslim porak-poranda lalu kemudian kembali dan mereka menyaksikan bukan hanya dengan kaum muslim saja mereka berhadapan, ternyata ada tentara lain yang Allah turunkan yakni malaikat, maka di situ yang membuat mereka panik dan gempar, jadi berbalik. Jadi Allah turunkan malaikat ini peristiwanya bukan dari awal perang, tapi setelah ada kepanikan melanda kaum muslim, setelah mereka sadar kesalahannya dan kembali dalam barisannya, baru Allah turunkan malaikat. Setelah ketenangan, barulah Allah turunkan malaikat tadi. Karena ini runut ya kalimat summa, ya. Kemudian wa anzala junudan lam tarauha. Jadi kronologisnya tidak bisa dibalik. Kemudian wa'adzabal ladzina kafaru. Dan Allah kemudian menyiksa, mengazab orang-orang kafir dalam perang itu. Ditafsirkan apa bentuk siksa atau siksaan ataupun azabnya? Ayyibil qatli wal asra wasabyun nisa wadzarari, yaitu terbunuhnya mereka dalam peperangan. Karena dalam perang Hunain dalam sebagian sumber dikatakan musuh itu sekitar 70 orang yang tewas. Ribuan tadi, 6.000, sekitar 6.000-an ditawan. 70-an itu bisa jumlah yang cukup banyak di kalangan mereka. Kemudian juga bentuk azabnya adalah asra wasabyun nisa, yaitu tawanan. Mereka ditawan. Penduduk sipil yang diikut sertakan menjadi asabyu, menjadi tawanan sipil, tawanan perang sipil. Ini adalah kehinaan bagi mereka. Allah nyatakan dalam bentuk kalimat wa'adzabal ladzina kafaru. Allah azab orang-orang kafir itu sehingga sebagian mereka terbunuh, mati di situ, sebagian ditawan. Yang militernya ditawan, yang sipilnya juga ditawan. Ini dua istilah yang berbeda di dalam bahasa ataupun fikih Islam. Ya, asra wasabyu. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan begitulah ganjaran bagi orang-orang yang kafir. Jadi jazaa'ul kafirin yakni uqubatul kafirin billah. Ini adalah sanksi dari Allah kepada orang-orang kafir. Imbalan dari kekufuran itu mereka dihinakan, dikalahkan. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini menggambarkan peristiwa ketika ayat ini turun, peristiwanya memang sudah terjadi. Karena kita tahu surat At-Taubah itu kan turunnya ayat tahun ke-9. Sementara perang Hunain itu tahun ke-8 Hijriah. Maka penggunaan kalimat laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira itu bentuknya past tense. Jadi madhi. Ini menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi agar mereka ingat, kita juga ingat dengan peristiwa tersebut. Kemudian summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha'u wallahu ghafurur rahim. Ayat ke-27. Kemudian setelah itu Allah menerima taubat terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menggambarkan kalimat pada ayat 27 ini, kalau dalam sebagian besar kitab tafsir, bahwa setelah musuh dikalahkan, tawanan dikumpulkan, hendak dibagi-bagi. Kemudian tidak lama datang utusan setelah pengepungan Taif, utusan dari Taif dipimpin oleh Malik bin Auf, pemuka atau pemimpin Hawazin yang lari ke Taif. Dan mereka memeluk Islam, diikuti oleh pengikutnya dari kabilah Hawazin dan juga dari Taif. Maka ini digambarkan oleh Allah dengan kalimat summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Kemudian setelah itu Allah menerima taubat atas orang yang dikehendakinya. Jadi kita tahu Malik bin Auf itu orang yang memusuhi Nabi, orang yang mengerahkan kabilah Hawazin untuk menyergap kaum muslim yang dikerahkan oleh Nabi dari Makkah menuju Hunain. Orang yang membunuh sebagian kaum muslim dalam perang Hunain.
kemudian lari dari perang Hunain ketika Rasul mengalahkannya. Sebagian pengikutnya lari ke Taif, dan di Taif juga terjadi perang Taif, pengepungan benteng Taif. Di situ juga terjadi kurban, jatuh kurban, baik dari kaum muslim maupun dari pihak musuh. Lebih banyak jumlah kaum muslimnya dibanding musuh, karena musuh berdiam di benteng-benteng yang tidak bisa ditembus oleh kaum muslim. Hampir 3 minggu Rasul di situ mengepung, tidak berhasil. Dan tidak lama setelah itu, belum lagi Rasul kembali ke kota Makkah, masih ada Ji'ranah di Ji'ranah untuk membagi ghanimah. Malik bin Auf datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Jadi bagaimana orang yang sebelumnya kafir, musuh Nabi, memerangi Nabi, beberapa hari lalu masih berperang melawan Nabi, sementara puluhan tahun hidupnya dengki dengan Islam dan membenci Nabi. Qabilahnya juga begitu. Tiba-tiba mereka berbalik. Jadi summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Jadi ini karunia Allah. Tiba-tiba berbalik, dan ini kehendak Allah, 'ala may yasha. Padahal beberapa hari sebelumnya mereka berperang. Jadi rasa hasud, dengki, kebencian karena dikalahkan, belum lagi macam-macam lah kesumatnya, Allah hilangkan. Jadi ini luar biasa hati manusia itu, kalau Allah berkehendak, permusuhan yang sedemikian melekatnya itu bisa hilang seketika. Kalau kita lihat ucapan Malik bin Auf dalam kitab-kitab sirah, dinyatakan, sebelum hari ini ya Rasulullah, aku memandang engkau itu orang yang aku benci. Dari seluruh dunia itu orang yang aku benci itu Nabi. Tapi setelah hari ini, maka engkau adalah orang yang paling baik sedunia itu di pandanganku. Jadi ya karena kebaikan Nabi. Kalau mau kan Nabi bisa menghukum, tidak menerima keislamannya, dihukum atas ganjaran sebelumnya memerangi Nabi, membenci Nabi, mempropagandakan keburukan terhadap Islam, mengerahkan qabilahnya untuk melawan kaum muslim. Kurang apa gitu permusuhannya. Tapi Nabi memaafkannya, bahkan memberi kepadanya bagian dari ghanimah itu. Itu kan luar biasa. Sudah dimaafkan, diberi kebaikan. Bahkan seluruh penduduk sipil dari qabilah Hawazin yang sebelumnya ditawan dibebaskan. Ini sejarah gitu. Di dalam sejarah umat manusia zaman itu, dalam peperangan biasa kalau orang kalah perang jadi budak, udah dijual belikan. Mau dibunuh boleh, dijadikan budak boleh. Jadi kalau ada faedahnya jadikan budak, kalau nggak ada dibunuh. Itu hak orang yang memenangkan perang. Maka ketika ada peristiwa itu, suatu peristiwa yang fenomenal, belum pernah mereka dengar dan mereka saksikan sendiri. Dan jumlahnya yang dibebaskan ini ribuan orang. Orang yang dibebaskan itu diterima setara dengan orang yang membebaskan, diberi hadiah lagi. Diberi hadiah. Dan Malik bin Auf hadiahnya bukan cuma unta aja. Diberi jabatan dia sebagai pemimpin di wilayah Taif, mewakili Nabi. Sebagai pemimpin muslim di Taif. Baru beberapa hari lalu memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Ini kan luar biasa. Jadi kebaikan Nabi kepada orang yang dulu memusuhinya itu yang luar biasa. Ini karena kita tahu di sini diingatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Jadi kalimat ala man yasha di situ harus kita sadari bahwa Allah yang punya otoritas masalah ini. Jadi seseorang bisa diberi petunjuk, seorang tidak diberi petunjuk, seorang dulunya benci berbalik. Dan peristiwa-peristiwa semacam ini dalam kehidupan Islam itu banyak contoh-contoh tokohnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah menutup ayat ini dengan mensifati dirinya ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sangat tepat sifat ini yang disandarkan. Jadi dikaitkan dengan peristiwa masuk Islamnya Malik bin Auf dan pengikutnya dari qabilah Hawazin maupun dari Taif. Ini konteks bagaimana background ayat itu bisa membantu kita untuk dapat gambaran
ayat ini diterapkan atau turun mengenai peristiwa apa. Itu pentingnya. Kalau kita nggak punya background informasi itu, ya biasa aja itu. Kalimat ini biasa aja. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum ailatan, dan jika kamu merasa khawatir ailatan menjadi atau jatuh miskin, fasawfa yughnikumullahu min fadli, maka di kemudian hari Allah akan cukupkan dari karunia-Nya. Insya'a, jika dikehendaki. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, konteks ayat ini nyambung dengan turunnya surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah ini pada tahun ke-9, di mana Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari orang-orang musyrik dan memberi kepada mereka ultimatum selama 4 bulan agar mereka masuk Islam atau kalau tidak diperangi. Seiring dengan itu, Allah memberi sifat kepada orang musyrik ini berbagai resisten atau halangan, dipertegas, yaitu innamal musyrikuuna najasun. Orang musyrik itu najis. Dan karena najis maka fala yaqrabul masjidal haram. Enggak boleh mereka datang ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu harus tahir. Orang datang dan tawaf di dalamnya harus tahir. Tidak boleh ada kemusyrikan atau kekafiran. Menerjemahkan innamal musyrikuuna najasun inilah para fuqaha berbeda pendapat. Mazhab Zahiri misalnya memandang innamal musyrikuuna najasun ini ainnya memang benar badan dan orangnya itu yang najis. Bahkan sebagian tokoh tabi'in seperti Al-Hasan menyatakan man shafa'a lahum falyatawadda. Barang siapa yang berjabat tangan dengan mereka maka harus berwudu lagi karena najis. Bersentuhan dengan mereka itu najis. Jadi ini memang ada dua polarisasi para fuqaha dari berbagai banyak ikhtilafnya. Apakah orang musyrik itu najis memang badannya atau ainnya, atau najis di sini kalimatnya bermakna maknawi, kalimat maknawi, yaitu pemikirannya, keyakinannya. Pendapat jumhur yang paling populer, yang banyak diikuti dalam banyak kitab tafsir adalah musyrikuna najasun di sini adalah maknawi. Artinya maknawi adalah badannya nggak najis, karena najis yang badaniyah atau hissiyah yang bisa diindra itu seperti misalnya babi, daging babi itu najis, jadi nggak bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi. Tapi di sini maknawiyah maksudnya adalah pemikiran mereka lah yang najis, yaitu syirik, ya. Tidak ada keimanan dicampur dengan adanya syirik. Atau bagi ahli kitab ada trinitas atau Uzair nanti untuk Yaum Yahudi dijadikan anak Tuhan. Itu nanti ada ayatnya setelah ayat-ayat ini. Beberapa ayat di belakang nanti ketemu. Qalatil yahudu wa qalatin nasara itu ada nanti. Jadi musyrik di sini difahami sebagai arti maknawi di sini. Itu pendapat jumhur. Jadi kalau kita melihat tafsir seperti tafsir Imam Qurtubi, pembahasannya di sini panjang, karena itu tafsir fikih. Atau tafsir Ahkamul Quran, di sini juga panjang pembahasannya. Berbagai pendapat diungkapkan di situ. Dalam kitab tafsir As-Sabuni ini menukil pendapat Ibnu Abbas, a'yanuhum najasatun kal kilab wal khanazir. Jadi menyangkut bendanya najis, ada orang yang berpendapat mereka orang musyrik itu bendanya najis sama seperti kal kilab, ya anjing, wal khanazir ataupun babi. Wa qala Al-Hasan bahkan berkata man safaha musyrikan. Barang siapa yang berjabat tangan, maksudnya dengan mereka, ya, orang musyrik, falyatawadda,
maka segera harus berwudu. Wal jumhur ala anna hadza ala tashbih. Nah, ini pendapat jumhur menyangkut innamal musyrikuna najasun. Kalimat itu bermakna penyerupaan, tasbih saja. Jadi bukan benar-benar, bukan ain, bukan hakiki, tapi maknawi itu maksudnya. Jadi sama seperti hum bimanzilatin najas. Mereka itu orang musyrik, kedudukannya seperti najis lah gitu. Kan najas. Seperti ucapan alayya asadun. Saya ini seperti singa, bukan berarti saya singa beneran. Maksudnya berani. Seperti singa. Maka innamal musyrikuna najasun itu ya seperti itu. Orang musyrik layaknya atau seperti najis. Itu pemahaman jumhur. Kemudian fala yaqrabul masjidal haram ba'da amim hadza. Maka mereka tidak boleh mendekati. Ini sama dengan kalimat wala taqrabuz zina. Ini berarti jangankan masuk beribadah dan tawaf di seputar Ka'bah, mendekatinya aja nggak boleh. Berarti tawafnya otomatis nggak bisa. Mencium Hajarul Aswad nggak bisa. Memasuki Ka'bah nggak bisa. Itu ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam. Jadi meletakkan patung, mendatangi dukun untuk mendapatkan petunjuk karena nggak ada istikharah. Jadi al-azlam untuk mengundi nasib itu biasanya di sekitar Ka'bah, depan Ka'bah. Maka itu tidak boleh kegiatan itu. Jadi fala yaqrabu di sini ditafsirkan dengan fala yadkhulu al-haram. Tidak boleh memasuki. Jadi mendekati berarti tidak boleh memasukinya. Jadi sama dengan wala taqrabu zina, nggak boleh berzina. Para fuqaha juga kemudian berbeda pendapat tentang kalimat fala yaqrabul masjidal haram ini, apakah maknanya khusus Masjidil Haram Ka'bah Baitullah atau masjid-masjid yang lain bagaimana nih kalau ada orang musyrik? Boleh nggak mendekatinya? Nah ini jadi perdebatan juga. Jadi silakan itu merujuk kitab-kitab fikih. Di situ banyak alasan-alasan dari berbagai mazhab. Jadi pendapat-pendapat mereka itu untuk memperluas hasanah kita saja. Nah, Imam Syafi'i sendiri di sini mengutip pendapat salah seorang imam mazhab sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir juga dalam kitabnya. Jadi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ayat ini khusus untuk Baitullah Masjidil Haram saja. Sementara masjid-masjid yang lain boleh selama ada hajat. Jadi pertanyaannya, apakah orang musyrik atau orang kafir boleh memasuki masjid selain Masjidil Haram? Nah ini jadi perdebatan jawabannya gitu. Jadi ada yang haram seperti mazhab Zahiri mengharamkan secara mutlak. Sementara mazhab-mazhab yang lain ya berbeda, ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang membolehkan secara mutlak kecuali Masjidil Haram. Macam-macam lah syaratnya itu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat ini khusus untuk Masjidil Haram. Untuk masjid yang lain boleh dengan syarat kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat ngapain? Yang lain mengatakan boleh dengan izin kaum muslim. Yang lain mengatakan boleh dengan izin Amirul Mukminin atau wali. Kalau izin kaum muslim berarti tetangga-tetangga seputar masjid mengizinkan bisa boleh. Tapi kalau izin wali, nah terkait dengan kekuasaan negara, itu semuanya ada dalam hasanah fikih karena ayat ini nggak menjelaskan secara detail. Jadi fleksibilitasnya diserahkan kepada ijtihad para imam mazhab. Mereka mengatakan bahwa boleh masjid selain Masjidil Haram karena di masa Nabi Masjid Nabawi bisa dimasuki oleh orang musyrik. Abu Sufyan dulu waktu menegosiasi pasca perjanjian Hudaybiyah lalu terjadi penyerangan dari koalisi mereka kepada koalisi Nabi. Abu Sufyan datang ke Madinah ingin menjumpai Nabi agar memperbaharui perjanjian Hudaybiyah, jangan dibatalkan. Itu kan datang ke rumah anaknya. Di mana? Ya kan sisi dari Masjid Nabawi. Ada juga orang musyrik lain, Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu tokoh Yamamah. Yamamah itu wilayah kuat, wilayah luas, wilayah kuat, qabilah. Ketua tokohnya, ketua sukunya itu Samamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini orang yang memusuhi Nabi, memusuhi Islam. Ya, suatu hari dia ingin pergi umroh, tapi harus lewat daerah sekitaran Madinah. Di situ ada patroli kaum muslim. Jadi ada patroli kaum muslim.
Ditangkap kemudian oleh prajurit muslim, sahabat Nabi, diikat. Di mana diikatnya? Di tiang di Masjid Nabawi. Dalam masjid. Di tiang. Sementara dia bukan muslim. Beberapa hari lagi diikatnya di situ. Jadi silakan merujuk kisahnya Sumamah bin Utsal. Bagaimana kemudian nanti memeluk Islam juga. Karena baiknya perlakuan Nabi kepada beliau ketika ditawan itu. Jadi dengan sebab masuk Islamnya Sumamah bin Utsal, masuk Islam juga Qabilah di Yamamah itu. Nah, ini berbagai pendapat ya. Jadi fala yaqrabu, yakni fala yadkhulu al-Masjidil Haram ba'da amim hadza, berarti setelah tahun ini. Itu tahun depan. Sekarang berarti masih bisa ditoleransi selama 4 bulan. Jadi dari pertengahan Zulhijjah kan gitu. Waktu kita awal surat Al-Bara'ah, dari pertengahan Zulhijjah selama 4 bulan ke depan. Itu mereka masih bisa. Tapi setelah itu tidak boleh. Berarti haji tahun depannya nggak boleh. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Dan jika kamu kaum muslim khawatir menjadi miskin, maka kelak Allah akan membuat kamu kaya dari karunia-Nya jika dikehendaki. Pertanyaannya, kok bisa ada khiftum 'ailatan ini, gimana ceritanya kan gitu. Ini perlu penjelasan. Jadi ceritanya ketika ada larangan turunnya surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, ini larangan orang-orang musyrik di Jazirah Arab untuk masuk kota Mekah, haji, tawaf di sana, umrah. Ada larangan untuk tahun depan. Maka kaum muslim yang sudah muslim ini, termasuk orang-orang yang penduduk Mekah, ketika penaklukan Mekah sudah menjadi muslim, itu khawatir pemasukan dari kehadiran suku-suku yang musyrik dari Jazirah Arab untuk haji atau umroh, yang biasanya juga bawa retribusi, bawa juga perniagaan, bawa barang-barang dagangan, karena mereka mau berhaji dan umroh itu juga sekalian dagang. Jadi ada beberapa pasar di sekitar kota Mekah. Di Mina ada pasar, di Ukaz ada pasar. Beberapa hari pasar itu, setiap tahun bukanya. Tidak tiap hari. Jadi setahun sekali. Dan mereka buka pasar itu pada musim-musim haji atau umrah saja. Jadi perniagaan dan ekonomi kota Mekah itu tergantung dengan kehadiran. Kalau zaman sekarang kayak investor gitu. Datang mereka cuma tujuannya haji dan berdagang. Dari wilayah Yaman, dari wilayah Irak, dari wilayah pedalaman Hijaz atau Najd, dari wilayah utara Khaybar, perbatasan wilayah Syam, itu datang untuk haji dan umrah orang-orang Arab, orang Jazirah Arab. Dan yang datang itu banyak, bukan 10-20, bisa ratusan, bisa ribuan gitu. Kalau kepala sukunya yang datang pasti diikuti oleh banyak pengikutnya. Dan mereka datang itu dengan membawa bisa puluhan atau ratusan unta untuk logistik selama perjalanan. Karena berhaji itu kan kalau orang datang dari jauh bisa 2 minggu atau sebulan di jalan naik unta, pulangnya juga sebulan. Untuk logistiknya aja perlu. Sekaligus juga berniaga mereka di sana karena ada pasar-pasar yang dibuka sejak masa jahiliyah. Dibuka di situ pasar, baik di malam hari maupun siang hari. Nah, kehidupan kota Mekah itu ekonominya bertumpu pada pasar semacam itu dan juga kehadiran mereka yang haji dan umrah. Selain berniaga ke wilayah Syam pada musim panas dan berniaga ke wilayah Yaman pada musim dingin. Karena nggak ada pertanian di Mekah itu, nggak ada kebun, nggak ada hidroponik, gitu. Nggak ada orang bikin sekolah gitu. Nggak ada. Jadi ekonominya dari mana? Dari dagang, udah. Cuma dagang aja, nggak ada tanaman, gersang gitu. Udah susah air, susah bahan pangan, dari mana ya tumpunya? Dari perdagangan. Kalau perdagangannya mati ya sudahlah mati ekonominya Mekah itu. Jadi mereka khawatir begitu dilarang orang musyrik untuk haji dan umrah, ekonomi Mekah ini nanti goncang, gitu maksudnya. Dan mereka takut miskin. Itu cerita wa in khiftum ailatan. Jika kamu takut jadi miskin karena tidak hadir lagi orang, karena dilarang nih orang musyrik untuk tawaf ataupun haji tahun berikutnya. Maka Allah di sini menenangkan kaum muslim dengan kalimat fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Maka kelak Allah akan cukupi dari karunia Allah, insya jika dikehendaki.
Abdullah bin Abbas menafsirkan kalimat fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya ini dengan kalimat, dengan realita Allah kemudian mengaruniai mereka dengan ghanimah perang Hunain yang sangat banyak jumlahnya. Nggak pernah mereka bayangkan itu. Nggak pernah mereka bayangkan. Ternyata Allah ganti kekhawatiran mereka akibat berkurangnya jumlah yang berhaji itu dengan jumlah ghanimah yang luar biasa dari perang Hunain itu. Itu nggak pernah terbayang sebelumnya. Jadi bayangan mereka dari mana ini kan gitu. Ternyata salah satunya dari ghanimah. Juga dari jizyah, yaitu dari pungutan atas orang-orang yang tetap dalam kekufurannya terhadap kabilah-kabilah di luar jazirah di kemudian hari. Karena pemasukan daulah itu bertumbuh pada sektor-sektor real semacam itu, belum ada eksploitasi sumber daya alam, belum. Jadi pemasukan utamanya itu ya dari ghanimah, dari kharaj, dari jizyah, yang begitu-begitu. Dan itu kan sifatnya abadi. Untuk kharaj dan jizyah itu kan abadi. Terus tanahnya ada, tanah ditaklukkan, tiap tahun diambil kan gitu pungutannya. Orangnya yang kafir dalam daulah Islam tidak semua muslim, maka atas jaminan perlindungan kepada mereka itu ada imbalannya, harus dikeluarkan jizyah. Selama mereka tidak masuk Islam, keluarkan. Itu sifatnya juga abadi. Sedangkan ghanimah selama jihad itu dilaksanakan, pasti ada. Begitu jihad berhenti, maka ghanimah nggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memberi min fadlihi, di sini dari karunia-Nya pemasukan yang lain. Pemasukan lain yang tidak pernah terbersit dalam benak kaum muslim, ternyata jumlahnya jauh lebih dahsyat dibandingkan perniagaan yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka tidak menyangka misalnya di zaman Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Rasul wafat, setelah ayat-ayat surat At-Taubah ini turun kan juga beberapa tahun, Khalifah Umar itu kan ini tahun ke-9. Tahun ke-9, tahun berikutnya Rasul wafat. Tahun 10 masuk 11, belum tahun 11. Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih sedikit. Langsung Umar, nggak nyampe 5 tahun. Nggak nyampe 5 tahun zaman Khalifah Umar, mereka mengetahui bagaimana jumlah pemasukan dari para wali yang ada di wilayah sekitar Jazirah Arab itu jumlahnya banyak sekali. Baik dari kharaj, baik dari jizyah, baik dari perjanjian-perjanjian damai dengan imbalan suku-suku yang lain. Itu jumlahnya luar biasa. Belum lagi ghanimah dari penaklukan Persia, penaklukan wilayah Syam, itu kan terjadi pada masa Khalifah Umar. Jadi mereka tidak menyangka bahwa kemudian Khalifah Umar bisa membuat mereka kaya, membuat para penduduk muslim atau non muslim di wilayah kekuasaan Islam itu makmur. Jadi dapat bagian dari pendapatan-pendapatan yang berasal dari jihad dan turunannya. Nah, ini kalimat min fadlihi insya'a. Maka Allah tutup dengan menyandarkan atau mengaitkan dengan sifat-sifatnya yang mulia. Innallaha alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi nggak usah khawatir, Allah itu bijaksana. Nggak usah khawatir, Allah Maha mengetahui masa depan. Nggak usah khawatir, tak usah takut miskin segala macam. Allah tahu nanti yang terjadi, nanti ada solusinya, tenang saja, itu istilahnya begitu. Jadi fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya, itu tenang aja, nanti ada solusinya. Nggak akan pernah terbayang oleh kalian solusinya. Itu iman gitu. Jadi kalau zaman sekarang kita bagaimana nih kalau kita berdiri diboikot oleh seluruh negara, diperangi segala macam. Selama kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kuat, Allah akan beri. Allah akan kucurkan itu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Di mana kita menduga sempitnya ekonomi, sempitnya perdagangan, susahnya untuk memutar uang, ternyata Allah kasih jalan yang mudah saja. Dan kejadian semacam ini sering dalam sejarah Islam, bukan hanya di zaman Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Itu jadi dasarnya adalah bagaimana kita harus
iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat. Dan kita sudah menafsirkan kalimat alimun hakim pada minggu yang lalu. Jadi alim di sini bima yuslihukum, atas apa yang membawa maslahat kepadamu, dan hakim bijaksana atas keputusan Allah terhadap orang-orang musyrik. Ayat berikutnya, ayat yang sangat terkenal. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sawirun. Jadi ayat ini ayat terkenal juga di dalam surat At-Taubah dan juga terkenal di karangan para mujahidin dan juga para fuqaha atau para ahli tafsir khusus menyangkut ayat-ayat perang. Ini ayat perang, jadi ayat kita. Di dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah ini ada 4 atau 5 ayat yang menyerukan perang. Jadi nanti bisa diperiksa tuh seruan atau perintah dari Allah untuk menyerukan kepada kita untuk memerangi orang musyrik atau orang kafir. Ada 4 atau 5 ayat. Salah satunya ayat ini. Ini kalimat perintah. Jadi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq. Yang tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Hatta yu'tul jizyah, harus diperangi sampai mereka mau memberi jizyah an yadin, dari tangan mereka hum sagirun, sedangkan mereka dalam kondisi tunduk atau hina. Ini kalimat perintah. Jadi qatilu alladzina la yu'minuna billah. Sebagian besar mufassir menyatakan ini adalah ayat pertama perintah perang kepada Nabi, di mana objeknya itu ahlul kitab. Kalau sebelumnya itu orang musyrik objeknya. Jadi objek yang diperangi orang musyrik kalau yang sebelum-sebelumnya. Jadi selama ayat hukum-hukum yang diturunkan di Madinah itu selama 9 tahun sampai ayat itu ini turun, itu ayat jihadnya, jihad objeknya itu orang musyrik Mekah. Orang musyrik, orang kafir tapi musyrik, penyembah berhala yang ada di wilayah Arab, khususnya penduduk Mekah yang masih kafir waktu itu. Maka setelah turun ayat ini adalah ayat pertama di mana Rasul diperintah oleh Allah untuk memerangi ahlul kitab. Artinya objeknya lain lagi. Ahlul kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Ini ayat pertama. Karena itu kita bisa paham mengapa pada masa Nabi peperangan itu didominasi oleh kaum muslim dengan orang musyrik. Puluhan peperangan. Sampai kemudian turun ayat ini, barulah Rasulullah SAW menjalankan ayat ini, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk itu tidak lama setelah ayat ini turun. Rasulullah SAW mengerahkan sekitar 30.000 pasukan, lalu berangkat dari Madinah. Setelah mengerahkan banyak logistik, karena ini perlu logistik, jumlah pasukannya lebih besar lagi dari perang Hunain, 30.000. 30.000 itu jumlah pasukan terbesar yang pernah dikerahkan oleh Nabi dan juga orang-orang Arab jahiliyah. Jadi ini manuver militer terbesar dalam sejarah orang Arab sejak saat itu. Berarti logistiknya harus banyak, karena perjalanan itu sekitar 2-3 minggu dari Madinah ke Tabuk. Baliknya juga sekitar itu. Jadi kita harus menyediakan air, makanan, hewan tunggangan, dan Rasulullah SAW mengerahkan upaya yang sangat besar dengan mendorong kaum muslim untuk bersedekah dalam jihad fi sabilillah. Jadi bi amwalikum, jihad dengan amwal. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslim, menyampaikan dan mendorong mereka untuk mengumpulkan siapa yang punya, dan mendorong penduduk Madinah untuk turut serta, kecuali orang munafik dan orang-orang yang punya uzur. Ini perang spesial karena Rasul memerintahkan setiap penduduk Madinah yang laki-laki yang balik untuk berangkat, yang muslim berangkat, kecuali yang munafik. Jadi udah semua sahabat Nabi berangkatlah, kecuali yang ditugaskan oleh Nabi untuk mengurus keluarga beliau atau untuk mengurus
sebagai amir atau pemimpin sementara di Madinah. Dan juga beberapa sahabat yang tertinggal dalam kasus Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan, ada 4 orang. Ka'ab bin Malik salah satunya. Itu cerita yang tersendiri. Bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi, ya merasa sayang ini, ada urusan nanti bisa nyusul lah, akhirnya kan terlambat. Jadi Allah menghukumnya, Rasul juga menghukumnya. Ini Ka'ab bin Malik, ini peristiwanya. Sementara yang laki-laki lain yang memang nggak ikut, ya itu orang munafik. Jadi yang lainnya 30.000 itu berarti kira-kira jumlah laki-laki Madinah yang muslim, yang benar-benar muslim itu 30.000 orang. Itu jumlah penduduk yang besar zaman itu. Sudah didorong semangat tinggi, tetap aja kendaraan ataupun hewan tunggangan kurang. Jadi satu unta itu harus dibagi 3-5 orang lah. Termasuk Nabi sendiri. Satu unta bukan untuk 2 orang, antara 3-5 orang. Satu unta. Jadi bisa dibayangkan lah. Capek untanya si fulan, bukan giliran kita, tapi ada lagi teman kita. Kalau bertiga, kalau berlima ya nunggu. Jadi begitu terus jalan. Itu perang yang menyusahkan karena di musim panas, musim paceklik, di perjalanan. Jadi di jalannya aja udah berat, udah ujian. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, as-safaru, maksudnya safar di dalam perang Tabuk itu, qit'atun minan nar, itu seperti bagian dari api neraka, seperti bagian dari api. Perjalanan dalam safar perang Tabuk itu seperti qit'atun minan nar. Jadi seperti seonggok atau sebagian dari api. Maksudnya memayahkan, susah. Butuh perjuangan karena menahan dahaga dan juga lapar. Dan disitulah kita bisa menyaksikan kisah-kisah menarik bagaimana dalam kondisi lapar kaum muslim terpaksa unta yang ditunggangi itu disembelih. Dagingnya buat dimakan. Kemudian tempat unta itu sebelum air kencingnya keluar itu, ada kan di kandung kemihnya, itu dimanfaatkan untuk minum. Jadi ini saking beratnya perjalanan, baik perginya maupun pulangnya. Dan selama di Tabuk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke dalam hati orang-orang Romawi itu rasa gentar dan takut. Rasa gentar dan takut karena mereka mengamati setelah Mekah ditaklukkan itu bagaimana kaum muslim membuat rally kemenangan. Mekah ditaklukkan, Hunain takluk, Taif takluk. Akhirnya semua jazirah masuk Islam, lalu turun surat At-Taubah mengultimatum semua masuk Islam. Yang tidak masuk Islam diperangi. Pergerakan kaum muslim ini sangat revolusioner karena setelah itu mereka menantang orang-orang Romawi di wilayah Syam, memberangkatkan pasukan. Jadi mereka pikir, wah ini bukan sembarangan pasukan. Ini pasukan-pasukan terpilih ini pasti. Dan mereka adalah orang-orang yang bersemangat tinggi. Karena di musim panas saja mereka bisa menggerakkan pasukan. Apalagi musim biasa. Dan dasar kegentaran atau rasa takut itulah. Walaupun mereka pernah mengerahkan pasukan untuk mencegat kaum muslim. Tapi akhirnya mereka hanya preventif saja. Tidak sampai memasuki wilayah kota-kota besar di Damaskus misalnya. Atau di wilayah kota-kota lain penting yang ada di wilayah Syam seperti Palestina. Karena selama kaum muslim tidak mendatangi benteng mereka, mereka tidak akan disongsong oleh orang-orang Romawi. Itu prinsipnya. Jadi keunggulan mereka kan perang di perbentengan orang-orang Romawi. Rasulullah SAW pun memiliki niat bukan ingin perang, istilahnya ya perang beneran gitu. Ini kan Psywar aja sebenarnya. Kalau tahu model manuver militernya, ini pas Psywar memunculkan kegentaran bahwa kita memang punya kekuatan, punya kedaulatan, punya kekuatan, punya pasukan dan real. Dan Rasulullah SAW di sana tinggal selama 20 hari. Jadi sekitar 3 minggu di Tabuk, melakukan negosiasi perjanjian damai dengan suku-suku yang ada di perbatasan wilayah Syam, yang sebelumnya itu pro kepada Romawi.
oleh Rasulullah SAW, ya diikat perjanjiannya supaya pro kepada kaum muslim. Jadi pro kepada kaum muslim. Jangan sampai mereka berpihak kepada Romawi. Ini sekaligus dari sisi militer menjadi barrier, ya, penghalang. Jadi kalau ada apa-apa mereka akan menjadi penghalang musuh. Sebelum juga melaporkan kepada pusat kaum muslim, kekuasaan kaum muslim bahwa ada musuh. Tanpa menghadirkan pasukan muslim di wilayah sana. Karena butir-butir perjanjiannya mengharuskan mereka untuk berkoalisi dengan kaum muslim. Nah, ini kemenangan politik juga bagi Nabi. Jadi bukan hanya sekedar manuver militer menggentarkan musuh, lalu datang ke wilayah perbatasan. Kalau kita mengenal ilmu militer, beberapa hari terakhir kan ada apa istilahnya, Afghanistan dengan Tajikistan ini memanas kan gitu. Taliban mengerahkan puluhan ribu pasukan di sepanjang perbatasan Tajikistan. Ya. Maka Tajikistan juga membalas dengan mengerahkan pasukan. Khawatir masuk ke wilayah mereka dan menyerang. Karena Afghanistan menuntut dikembalikannya pesawat-pesawat yang dibawa kabur tuh kan ke Tajik tuh. Banyak tuh puluhan pesawat. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Diancem lah kan gitu. Juga serahin tuh pilot-pilotnya tuh. Karena pilotnya masih ditawan, ada di Uzbek, ada di Tajik. Pengungsi-pengungsi juga banyak. Karena seperempat penduduk Afghanistan kan orang Tajik. Selebihnya orang Pushtun atau Pashtun. Yang mayoritas Pashtun. Jadi mengerahkan pasukan ke perbatasan ini memang manuver militer dan juga tekanan politik. Sejak dulu sampai sekarang begitu. Jadi Nabi ini melakukan manuver militer ke Tabuk ini untuk menggentarkan musuh dari segi militer dan juga menekan secara politis. Dan dimanfaatkan oleh Nabi untuk mengambil perjanjian dengan suku-suku. Beliau berjanji dengan Yuhanna bin Ruqbah, salah satu tokoh, dengan penduduk Ailah di wilayah Al-Quds, dengan penduduk Jarba. Jadi ada beberapa kabilah yang wilayahnya ada di perbatasan wilayah Syam, berbatasan wilayah Islam dengan Romawi. Dan di sana beliau 20 hari itu melakukan kegiatan tadi, patroli segala macam, gencatan senjata. Sampai bisa dipastikan bahwa orang Romawi gentar dengan kaum muslim, maka beliau kembali. Dan kembalinya ini juga berat, karena musim panas. Nah, itu perang Tabuk. Jadi ini ayat pertama yang Rasulullah SAW kemudian lakukan langsung, menggerakkan pasukan untuk menghadapi orang-orang Romawi Nasrani yang menguasai wilayah Syam. Ayat ini juga difahami oleh sebagian fuqaha atau mufassir ketika kalimat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, mereka mengatakan sesungguhnya ini maknanya umum untuk semua agama selain Islam. Mau agama batiniyah, mau agama majusi, mau agama ahlul kitab atau yang lain atau buatan manusia baik yang modern maupun yang lama, semua tercakup. La yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Yaitu yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti orang komunis masuk. Kan gitu. Orang ateis masuk, penyembah berhala masuk, orang yang menganggap semua agama benar masuk. Kan ini hanya Allah saja, la yu'minuna billah. Jadi selain Islam itu objeknya masuk di dalam sasaran peperangan ini. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Di sini ditafsirkan la yu'minuna imanan sahihan billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman dengan iman yang benar kepada Allah dan hari akhir. Wa in za'amul iman. Sementara mereka mengaku beriman tapi nggak benar imannya. Itu tercakup dalam kebolehan untuk diperanginya. Allah bahkan menisbahkan dengan kalimat wala yuharrimuna ma haramallah untuk lebih mengeneralisir orang-orang selain Islam sebagai objek peperangan di sini. Ya ini orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Walaupun orang itu nggak beragama. Walaupun orang itu mengatakan saya netral. Misalnya, saya netral. Saya nggak pro ke sana, nggak pro ke sini. Nggak pro ke kafir, nggak pro ke Islam. Tapi ternyata dia mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Maka masuk nih, wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluhu. Jadi menjadi objek dakwah. Kita ingat bahwa walaupun kalimatnya qatilul ladzina, itu bukan berarti ayo kita rame-rame ambil pedang lalu kemudian sikat, enggak.
Kita menerapkan ayat ini, ambil golok segala macam. Enggak. Jadi ada kaifiat ataupun ada adab, ada mekanismenya di dalam seruan jihad itu. Di dalam kitab Ahkamul Quran karya Imam Ibnul Arabi, dicantumkan hadis tentang seruan Nabi kepada suatu kaum sebelum jihad. Yaitu serulah mereka kepada 3 perkara. Seruan kepada Islam. Kalau mereka menerima, maka selesai. Kalau tidak, sampaikan seruan yang kedua dengan imbalan jizyah. Jadi hidup dalam kekuasaan Islam, dijamin mereka agamanya, keselamatannya, dan hak-hak mereka sama dengan hak kaum muslim. Kalau mereka terima, selesai. Tapi kalau tidak, maka seruan ketiga adalah seruan jihad fisabilillah. Begitu juga hadis-hadis lain yang menyatakan tidaklah Rasulullah memasuki suatu kampung untuk berperang kecuali Rasulullah menyerukan, mengajak mereka terlebih dahulu kepada Islam. Itu pasti. Jadi ada mekanismenya, Dan selain mekanisme, Rasulullah SAW juga diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu rasa gentar musuh. Nusirtu birru'bi. Aku ditolong dengan rasa gentarnya musuh. Ditolong maksudnya dimenangkan peperangan, walaupun tanpa peperangan, dengan rasa gentar musuh. Musuh mendengar bahwa Nabi menyiapkan pasukan, menggerakkan pasukan ke wilayah mereka, mereka sudah takut dan lari. Yang lamanya sebulan perjalanan. Jadi masafata syahrin, nusirtu birru'bi masafata syahrin. Aku diberi rasa gentar, ya, diberi pertolongan dengan rasa gentarnya musuh sepanjang sebulan perjalanan, berjalan kaki atau menaiki unta. Jadi bisa kita bayangkan hebatnya pengaruh Nabi yang tidak dimiliki oleh Nabi lain. Jadi mendengar Nabi Muhammad mengerahkan pasukan, mereka sudah takut. Kalimat wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, kalimat wa rasuluhu menunjukkan juga bahwa apa yang diharamkan oleh nabinya tapi mereka halalkan, itu juga termasuk objek seruan dari jihad fisabilillah. Termasuk wala yadinuna dinal haq. Jadi ini termasuk lengkap, lebih detail, sehingga mengeneralisasi semua hal yang selain Islam, yang tidak beragama dengan agama yang hak, berarti selain Islam. Jadi kalau manusia modern menciptakan banyak agama, puluhan atau ratusan agama, semuanya masuk. Jadi misalnya ada agama kedamaian, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Rasul, saya kepada hari akhir, saya percaya dan ikut apa yang diharamkan oleh Allah juga kita haramkan, yang dihalalkan. Tapi mereka tidak mengakui sebagai agama Islam, agamanya, maka masuk wala yadinuna dinal haq. Sama aja. Jadi selain Muslim, selain Islam, termasuk objek yang diserukan pada ayat ini. Minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Jadi dari kalangan ahlul kitab. Jadi kalimat wala yadinuna dinal haq di sini la ya'taqiduna bidinil Islam. Minal ladzina utul kitab di sini dikatakan hadza bayanun lil madhkurin ay man haula'il munharifin minal yahud wa nasara. Maksudnya orang-orang yang menyimpang dari agama Nasrani dan Yahudi, karena firqahnya puluhan. Jadi Kristen bukan cuma Katolik, bukan cuma Protestan, bukan cuma Ortodok, macam-macam. Nah, itu termasuk di sini. Itu yang dimaksud minal ladzina utul kitab. Semua yang mengaitkan dengan Kristen. Begitu juga Yahudi. Yahudi banyak juga aliran-alirannya. Itu bisa dilihat dari jambul rambutnya itu macam-macam. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang sebiji, ada yang 3. Kelihatan tuh aliran-alirannya itu. Bentuk topinya juga macam-macam. Walaupun sama-sama berjenggot dengan kita, sama-sama, tapi beda. Nah, itu aliran dari Yahudi juga jumlahnya luar biasa. Termasuk juga di dalam cakupan ayat ini. Lalu kalimat hatta yu'tul jizyah di sini
an yadin hatta yadfa'u ilaikumul jizyah munqadina mustaslimin. Sampai mereka bayar kepadamu itu jizyah, cash, dan diserah terimakan langsung. Maka para fuqaha di dalam kitab Ahkamul Quran membahas banyak sekali di sini syarat ketika menafsirkan hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Itu ada 15 pendapat. Ada 15 pendapat dikatakan oleh Ibnu Arabi. Ada yang menyerahkannya harus cash misalnya. Nggak bisa dicicil untuk menunjukkan tunduknya mereka, dihinanya. Ada yang menyerahkannya harus mereka langsung, nggak boleh diwakili orang-orang lain, nggak boleh. Ada yang mereka harus dalam kondisi duduk, ada yang harus jongkok, ada yang harus terbelenggu, ada yang harus tunduk kepalanya, macam-macam penafsirannya. Ada 15 yang dicatat oleh Ibnu Arabi dan disebutkan satu persatu itu, yang menunjukkan intinya mereka harus dalam kondisi hina menyerahkannya itu, hina. Salah satu kehinaan itu misalnya harus cash, nggak bisa diulur-ulur, harus cash, nggak bisa transfer, harus dengan tangan. Di sini disebut mustaslimin. Jadi dengan serah terima ini, dengan serah terima, bukan dengan orang lain atau pengacara gitu, enggak. Ini menunjukkan hina. Jadi tidak boleh setara. Mereka ini orang yang hina, walaupun punya hak dan kewajiban sama dengan kita kaum muslim, tapi ketika menyerahkan jizyah harus nampak, karena ayat di sini yang menyatakan begitu gitu. Alasannya karena Allah yang menunjukkan gitu. Jadi hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Wa hum shaghirun ini nampak harus di sini tafsirkan idlal. Itu hinanya mereka. Jadi bukan orang terhormat. Jadi nggak bisa mereka datang dengan kebesarannya, membawa peti-peti, naik kuda, bawa jubah, lalu khalifahnya pakai pakaian buluk bertambal-tambal, nggak bisa. jadi harus menunjukkan mereka orang yang memang lebih rendah dari segi martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya mereka sadar bahwa memang mereka hina karena kufurnya itu, karena musyriknya. Seandainya mereka muslim, maka tidak akan mereka rasakan kehinaan itu. Jadi di sini dikatakan bahkan wahum shaghirun ayyi adillau haqiruna makhuruna bisultanin Islam. Jadi mereka memang hina dan menunjukkan ketundukan mereka dalam kekuasaan Islam. Jadi tidak boleh mereka datang bawa bendera sendiri, bawa kendaraan limusin gitu, bawain, nggak bisa. Kalau perlu suruh bawa keledai aja, keledai. Mereka punya limusin. Angkut pakai keledai gitu. Jadi ini ciri khas ayat yang ke-29 ini, kan ayat yang terkenal. Baik, saya kira itu ya, karena waktu ya udah 7:30 nih. Kalau ada perkara-perkara yang perlu kita bahas dari ayat 25 ya, sampai ayat 29, silahkan nih.